Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapkan catatan jiwa yang berseri-seri, tentunya niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap keredaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menjadi sebab-sebab kewarisan dalam pandangan syariat Islam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tujuannya untuk liijadil maslahah, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Tentu tidak ada yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sedikit pun yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula persoalan mawarith, persoalan faraid atau harta kewarisan yang ditinggal mati oleh seorang manusia kepada kerabat-kerabat dan keluarganya. Al-Islam begitu detail dan rinci mengatur supaya tidak ada di situ celah supaya orang dapat berdebat, celah agar orang mempertengkarkan, dan celah untuk orang dapat berlaku zalim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kezaliman. Allah telah haramkan perbuatan zalim. Oleh karena itu kita perlu fokus dan menyimak keterangan berikut ini. Ada 3 sebab yang dengan sebab tersebut seseorang dapat berpotensi menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebab yang pertama, sebab disebut az-zawjiyah. Az-zawjiyah yaitu sebab karena perkawinan, ya. Bertemunya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam akad yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kita tidak bahas pembicaraan mengenai babun nikahnya, tetapi setelah seseorang dihukumi telah sah dalam hubungan pernikahan dalam lindungan syariat Islam, maka apabila salah satu di antara kedua suami istri tersebut meninggal dunia, salah satu di antara keduanya berhak menerima warisan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Kamu mendapatkan separuh harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu apabila si istri tidak punya anak. Artinya hubungan pernikahan yang sah menyebabkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada salah satu pasangan untuk mendapatkan harta warisan apabila pasangannya meninggal dunia. Itu yang pertama, yaitu sebab az-zawjiyah, sebab perkawinan atau sebab pernikahan. Yang kedua yang melatar belakangi seseorang mendapatkan warisan adalah an-nasab, hubungan darah. Tidak sama dengan an-nasab atau hubungan darah yang terjadi di zaman jahiliyah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang laki-laki saja dapat, perempuan tidak dapat, sebagaimana kisah yang terjadi antara para sahabat yang telah diceritakan tempoh hari mengenai peristiwa permohonan mendapatkan warisan dari si Ummu Kahah yang melatar belakangi turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. An-nasab dalam pengertian konteks kewarisan di sini adalah terbagi kepada 3. Yang pertama al-usul, yaitu asal usul atau bapak kakek dari si mayat atau seorang yang meninggal. Kemudian al-furu', yaitu keturunan-keturunan dari si mayat, anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga golongan yang sederajat dengan si mayat, yaitu saudara-saudara si mayat laki-laki atau saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari si mayat dan anak paman laki-laki dari si mayat, disebut dengan golongan hawashi. Jadi golongan ke atas disebut dengan usul, ke bawah disebut dengan furu', dan di samping yang sederajat disebut dengan hawashi. Ini didasari kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi kaum laki-laki itu mendapatkan bagian kewarisan dari yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabatnya. Juga demikian kaum perempuan. Jadi sudah menolak kebiasaan Arab jahiliyah yang menerimanya laki-laki saja. Islam datang dengan memberikan keadilan untuk itu. Sahabat cinta kopiah dan para santri di mana saja berada, kita masuk kepada yang ketiga dari sebab kewarisan dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah al-wala. Al-wala disebut dengan
kesetiaan atau loyalitas. Ini bukan loyalitas semata-mata yang sebagaimana yang terjadi dalam Arab jahiliyah, dami damuka, hadami hadamuka, tarithuni wa arithuka, wa tatlubi wa atlububika, bukan seperti itu janji setianya, tapi karena ada sebab berjasanya seseorang dalam memerdekakan budaknya. Maka apabila si budak mati, mantan majikannya berhak mendapatkan warisan sebagai asabah. Jadi yang mendapatkan warisan adalah mantan majikan, bukan si budak atau mantan budak yang mendapatkan warisan apabila mantan majikannya meninggal dunia. Ini disebut dengan al-wala. Rasulullah SAW bersabda, al-wala'u liman a'taqah. Al-wala'u liman a'taqah. Wala tersebut haknya diberikan kepada orang yang a'taqah, memberikan status kemerdekaan kepada si budak. Kita lanjut ya pada pembahasan berikutnya. Nah, siapa saja yang terhalang ya, tidak boleh mendapatkan warisan. Tidak boleh mendapatkan warisan. Yang pertama, pembunuh. Orang yang membunuh kerabat atau orang yang pada dasarnya apabila dia meninggal, dia akan menerima warisan dari orang yang meninggal tersebut. Maka dia segerakan membunuh supaya dia mendapatkan warisan. Ini terlarang atau terhalang mendapatkan warisan, disebut dengan mani'. Apa sebutannya? Mani', terhalang dari mendapatkan warisan. Adalah yang pertama pembunuh. Didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari harta orang yang terbunuh sedikit pun. Tidak ada haknya di situ. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang belakangan muncul, man ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Seseorang yang memanipulasi untuk tersegerakan sesuatu hak sebelum waktunya, dia akan dihukum dengan disanksi dengan tidak mendapatkan hak tersebut. Yang kedua, orang yang terhalang mendapatkan warisan adalah orang yang berbeda agama, tidak sama agamanya. Seorang kerabat dengan kerabat lainnya, bapak dengan anak, suami dengan istri yang berbeda agama, itu terhalang, tercabut haknya mendapatkan warisan. Apabila dia murtad sebelum meninggal dunia atau salah satunya murtad sebelum meninggal dunia, itu terhalang hak warisannya. Ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul kafirul muslima walal muslimu al kafirah. La yarithul kafirul muslima walal muslimul al kafirah. Orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang muslim. Demikian pula orang muslim tidak mendapatkan hak kewarisan dari kerabatnya yang kafir. Ini kafir ini bukan bahasa yang kasar ya, tetapi bahasa syariat memang seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Cinta Kopiah dan para santri di mana saja berada, hal ketiga yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan adalah status sebagai budak. Ya, seorang budak tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang budak. Tentu seperti itu. Orang yang budak meninggal hartanya untuk majikannya, tidak untuk orang lain yang diwariskan, karena status hukumnya berpindah kepada majikannya. Demikian dulu sementara materi pembelajaran kita, sedikit demi sedikit insyaallah yang penting kita pahami, dan lama-lama kita akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai al-faraid atau mawaris ini. Nah, itu tadi. Mungkin saja para santri dan sahabat Cinta Kopiah masih memiliki pertanyaan atau keraguan. Kita terbuka untuk berdiskusi dan menggali sumber daya pengetahuan yang lainnya yang dapat kita serap dan kita bagi bersama. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.